Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Rosa Anggraini. Berhubung masih ada sisa bahan, saya mau buat lagi kue putri salju. Kalau di video sebelumnya saya bikin putri salju dengan kacang mede, sekarang saya mau coba bikin dengan keju parut atau keju cheddar. Untuk resep kurang lebih sama dengan yang resep kacang mede, tapi untuk rasa nanti akan kita coba ya dan kita bandingkan mana yang lebih enak. Pertama-tama siapkan 300 gram butter dingin. Ini saya pakai 150 gram Wisman dan 150 gram butter triangle. Kemudian 130 gram gula halus, saya pakai gula pasir yang saya blender. Kemudian 3 kuning telur, pakai telur ukuran sedang ya. 40 gram susu bubuk, di sini saya pakai merek Denkau. Kemudian 40 gram tepung maizena. 80 gram keju cheddar parut. Di sini saya pakai keju apel dan parmesan, tapi teman-teman juga boleh pakai keju cheddar. 380 gram tepung terigu protein rendah, saya pakai kunci biru. Selanjutnya, siapkan wadah yang kering dan bersih, kemudian masukkan butter. Usahakan butternya didinginkan terlebih dahulu di dalam lemari pendingin sebelum dipakai. Teman-teman boleh pakai butter merek apapun atau juga boleh diganti dengan margarin ya. Boleh disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Aduk sampai tercampur rata, kemudian masukkan gula halus. Kemudian ini kita aduk selama 1-2 menit atau sampai dia sedikit agak pucat dan teksturnya berubah menjadi creamy. Jika sudah tercampur, masukkan 3 butir kuning telur. Ini diaduk hanya sebentar saja sampai kuning telurnya tercampur rata saja. Jangan kelamaan mengaduknya, nanti bisa overmix. Kemudian masukkan keju parut. Usahakan kejunya diparut sehalus mungkin supaya nanti saat dipanggang kejunya bisa matang dengan rata. Jika teman-teman memakai keju cheddar, kejunya boleh dijemur atau dikeringkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya kita masukkan susu bubuk. Ini kita ayak terlebih dahulu supaya nanti teksturnya lebih rata dan lebih halus. Kemudian tepung maizena. Aduk rata menggunakan spatula sampai semuanya tercampur. Jika sudah tercampur rata, kemudian kita ayak tepung terigu. Ini boleh diayak sedikit demi sedikit. Tepungnya tidak semua langsung dimasukkan. Kemudian diaduk kembali sampai tercampur. Lalu boleh kita tambahkan lagi tepung terigunya sambil diayak kembali ya. Jika sudah terasa berat dengan menggunakan spatula, boleh kita aduk menggunakan tangan. Aduk secara perlahan saja, tidak perlu terlalu ditekan sampai adonannya tercampur dan bisa terbentuk saja ya. Ambil adonan, ini adonannya saya ambil setengahnya dulu. Kemudian agak sedikit ditekan-tekan. Tutup menggunakan plastik dan ini kemudian kita rolling. Tipiskan adonan sambil kita lebarkan seperti ini. Kita rolling ke atas dan juga rolling ke samping. Untuk ketebalan sesuai selera teman-teman aja. Ini saya cuman kira-kira aja untuk ketebalannya. Saya rasa ini sudah cukup. Kemudian ini kita cetak menggunakan cetakan putri salju atau bulan sabit. Jangan lupa cetakannya kita beri tepung terigu terlebih dahulu supaya tidak lengket. Kemudian adonannya langsung kita tekan seperti ini, dia akan langsung membentuk mengikuti cetakannya. Tekan secara perlahan untuk mengeluarkan adonan dari dalam cetakannya ya. Lakukan semuanya sampai adonannya habis.
Sisa adonannya ini nanti bisa kita bentuk dan kita pakai kembali ya. Siapkan loyang, beri olesan margarin sedikit atau tipis saja. Kemudian kita rapihkan adonan yang sudah kita cetak tadi. Ini tadi kan adonannya masih agak sedikit rusak atau bentuknya belum terlalu rapi, jadi kita rapihkan. Jika ada yang retak-retak bisa kita dempetkan atau kita tempel-tempelkan seperti ini sambil kita rekatkan kembali ya. Susun di dalam loyang dengan diberi jarak sedikit. Rapihkan semuanya sampai adonannya selesai. Ini hasil yang sudah saya cetak. Ini didapat sebanyak 3 loyang ukuran kotak dan 1 loyang ukuran bulat tapi tidak penuh. Sebelum kita panggang, jangan lupa panaskan ovennya terlebih dahulu 5-10 menit ya. Jika ovennya sudah panas, boleh kita masukkan ke dalam oven. Ini saya menggunakan oven tangkring. Saya pakai 2 loyang terlebih dahulu dengan penempatan di rak paling bawah dan rak di paling atas. Panggang dengan menggunakan api yang sangat kecil banget dan dipanggang selama 45 menit atau sampai 1 jam, atau teman-teman bisa cek sampai teksturnya matang dan juga warnanya kecoklatan. Setiap 15 menit kita panggang, ini posisi loyangnya boleh sambil kita tukar. Yang tadi saya taruh di rak paling bawah, saya naikkan ke atas, dan rak yang paling atas saya pindahkan ke yang paling bawah. Dan posisi untuk kiri kanannya juga boleh sambil diputar-putar ya, supaya matangnya merata. Nanti setelah 15 menit boleh ditukar lagi posisinya sambil kita cek kematangannya. Harus sambil rajin dilihat ya, supaya tidak gosong dan teksturnya sudah mulai mengering. Ini sudah saya panggang selama sekitar 1 jam, sudah bisa saya keluarkan karena dia sudah matang. Warnanya sudah berubah sedikit kecoklatan, atasnya juga sudah agak kering. Kemudian masukkan loyang selanjutnya yang akan kita panggang kembali dengan cara yang sama seperti tadi ya. Kalau menggunakan oven tangkring, api kompornya harus benar-benar kecil banget, jadi kuenya benar-benar matang sampai ke dalam, tidak cepat jamuran. Selanjutnya, siapkan bahan untuk topping gulanya. Ini saya pakai 100 gram gula halus, gula pasir yang saya blender, kemudian 200 gram gula dingin atau gula donat. Ini nanti akan membuat sensasi dingin pada gulanya. Kemudian campurkan juga 60 gram susu bubuk supaya rasanya lebih enak. Masukkan semua bahan ke dalam wadah yang kering. Kemudian ini kita aduk sampai dia tercampur rata. Adonan yang baru keluar dari oven ini langsung kita masukkan ke dalam baluran gula halus. Untuk lapisan bawah kuenya, teman-teman bisa lihat ini warnanya kuning keemasan, namun atasnya tetap putih kekuningan. Ini kita masukkan langsung dalam kondisi panas supaya nanti gulanya menempel. Nah, ini gulanya terlihat sangat cantik dan benar-benar menempel ya. Langsung masukkan beberapa dan lakukan sampai semuanya habis. Untuk tekstur kue putri saljunya ini, ketika keluar dari oven dia kering, tidak basah dan juga bawahnya tidak hangus. Warnanya sedikit golden brown ya. Untuk satu resep kue putri salju ini menghasilkan 2 toples ukuran 500 gram. Ini boleh kita taburi gula halus lagi supaya lebih tebal, dan jangan dulu dimasukkan ke dalam toples sampai dia benar-benar dingin, supaya tidak menyebabkan kuenya cepat jamuran. Jadi tunggu benar-benar kuenya dingin baru kita topleskan ya. Kue putri salju ini bisa tahan 2-3 bulan asal kita masak dengan api yang sangat kecil dan benar-benar matang dalamnya.
Dengan menggunakan butter Wisman dan butter triangle, ini wangi dari putri saljunya benar-benar kecium harum. Teksturnya juga renyah tapi tidak keras. Saat kita patahkan ini langsung lumer. Warnanya juga cantik, tidak gosong dan juga tidak mentah. Jika kita masukkan ke dalam mulut atau kita makan, ini teksturnya lumer, langsung pecah. Teman-teman bisa lihat sendiri kuenya saat saya tekan ini langsung lumer seperti ini, tapi dia teksturnya tetap kokoh. Perpaduan dua butter antara Wisman dan butter Blue Triangle ini menurut saya benar-benar enak dan cocok banget. Selain menghasilkan aroma kue yang wangi, teksturnya juga lumer dan creamy. Untuk rasanya ini ngeju banget. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih yang sudah mengikuti video saya sampai selesai. Jangan lupa bantu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.